Reza Arab nih gimana jadinya? Ya kita Mungkin itu salah satu cara ya. Benar. Biar orang Tapi bener deh kalau andaikan lu bilang lu ketika ada seseorang pasangan nih ya. Maksudnya kalau gue dari awal salah, ya kemungkinan besar gue akan salah gitu loh. itu kan ada kesempatan dalam kesempitan. Koko bros. Ada kesempatan dalam kesempatannya kita singkirin dulu nih, tapi kita singkirin dulu nih. Tapi pertanyaan besar gue adalah kenapa masih banyak orang yang terjebak untuk selingkuh? Kenapa? Karena rasa ketidakpuasan itu. Sorry. Pertanyaan lu, kenapa orang masih selingkuh? Masih banyak yang terjebak dalam perselingkuhan, padahal dia tahu Iya kalau itu endingnya salah. emang Iya. nggak bagus Nggak gitu bagus. misalnya. Kenapa masih banyak yang terjebak selingkuh? Padahal dia bisa mikir misalnya. Oh iya. Misalnya aja ini mah. Itu pertanyaan gua. Kalau dari gue ya karena memang tidak ada rasa cukup dari dirinya. Tidak Karena ada dia syukur. tidak bersyukur aja dengan apa yang dia Kurang yang punya bersyukur. Bukan pertanyaannya, maksud lu ini kan? Kenapa nih, orang masih selingkuh kalau misalnya udah bukan tahu bukan itu orang salah? yang selingkuh, kenapa masih mau? Selingkuh. Udah jangan dipotong dulu anjing. Enggak, maksudnya Lagian lama. kenapa orang itu masih mau nih diselingkuhin? Lu ngomong apa sih? Bukan. Gue tetap berjalan walaupun gue berpikir endingnya kan gak bakal bagus coy. Tapi gue tetap berjalan, berselingkuhnya nih jalan terus gitu sama lu. Itu kenapa bisa begitu? Kenapa gitu? Ya. Kira-kira menurut lo orang? Paham. Justru itu yang nggak bisa gua ketemu jawabannya. Nah, susah kan? Karena memang yang memiliki jawabannya orang itu sendiri. Karena banyak faktor kan. Nah, Justru mungkin. karena itu dia kenapa gua nggak bakal bisa selingkuh, karena itu gua nggak bisa mikir kayak gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Ngerti. Mau Devian anjing. Viana lagi sih penyebabnya. Aneh sih. Ya intinya gini loh. Segala perselingkuhan itu kan karena memang tidak adanya rasa kepuasan kan. Kurang yang bersyukur juga. Betul, karena dia mencari hal yang tidak ada di dalam pasangannya. Entah mungkin itu menjadikan pelariannya setelah dia berantem atau ribut sama pasangannya. Ya, who don't know gitu. Who don't know apa sih? Who knows? Who knows? Tapi gue punya pertanyaan di luar komentar orang nih. Misalkan lu berpasangan, kita Ya. berpasangan, terus kita tahu bahwa pasangan kita selingkuh. Kalau lu maafin nggak? Gue maafin. Lu maafin. Gue maafin. Kenapa? Kalau dia masih mau sama gue maafin. Kalau lu? Gimana tadi pertanyaan ini gue udah ngeliat komennya ngentot. Lucu banget anjing. Kalau lu lagi berpasangan, Ah. terus pasangan lu nih selingkuh, Iya, lu maafin nggak? gue maafin. 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 Dan lu tetap masih mau berpasangan sama dia. Masih. Kalau lu tuh Gue maafin tapi maaf mungkin lu bisa apa ya maksudnya Ini pertanyaan bagus. apa ya kalau misalnya dia mau redeem herself. Ya, Udono. Udono. Redeem. Dia kalau mau redeem herself lagi ya cari cowok lain lah, dia berbuat baik dengan orang lain, jangan ke gua lagi. oh berarti lu memaafkan tapi lu nggak lanjut berpasangan sama dia. Oh gitu. Intinya nggak lanjut. Intinya nggak lanjut. Sawit Mitsubishi nih. Gua beralasan untuk memaafkan. Kenapa? Sumpah ini gua ngalamin sendiri kejadian nyata. Kalau setiap orang itu patut untuk menerima pemaafan. Kok pemaafan? Pengampunan. Pengampunan. Ah. Bukan pengampunan sih, jatuhnya Kesempatan lebih ke kedua. Kesempatan. Setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan. Karena gue sendiri pun pernah melakukan hal yang cukup luar biasa, salah gitu loh. Tapi tetap gue dikasih kesempatan. Itu baru gue tahu yang namanya, oh gini loh dimaafin sama orang dan dia mau terima gue lagi. Itu Kalau Gua- misalkan 2 kali kejadiannya, itu udah Itu udah not enggak. Berarti lu limit 1 kali. limit 1 Lu kali. nggak ada limit. Lu Limit 1 gimana? Ya itu nggak ada lah kalau udah kedua kali. Ya Iya. berarti kan setelah dia udah yang pertama kali pasti gue tanya dong kenapa selingkuh dan segala macam. Betul, Oke, gue maafin. Kalau dia begitu lagi berarti kan emang udah tabiatnya kan. betul.
Ya emang berarti dia pengennya selingkuh. Iya. Keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ini komen ngentut banget nih. Username-nya terserah anjing. Emang bener ya Arab selingkuh? Nanya. Soalnya tadi lewat di FYP lagi podcast sama Dedi katanya enggak. Karena anjing. Lu segampang itu percaya sama orang anjing. FYP bangsa. Kan dia Inilah. lagi dia polos. Enggak, mau nggak selingkuh. Terus dia punya, lu gak selingkuh. Anjing. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa pemerataan pendidikan di Indonesia tuh harus ditingkatkan. Iya bener. Iya kan benar. Anjing banget tuh. Berita, iya harus selingkuh, terus di podcast, ih nggak selingkuh. Enggak selingkuh. Aku sih Kesimpulannya dia nggak selingkuh. enggak anjing. Anda mudah percaya ya orangnya? Anjing. Hati-hati ditipu sama teman. Kayaknya Anda yang diselingkuhin deh. Ya, Ya kalau itu lu sih. gimana, Rik? Oh iya, lu belum jawab tadi. Selingkuhnya gimana, Rik? Lu bakal maafin gak? Sama sih kayaknya gue akan kasih kesempatan kedua. Sama. Jadi Tobi doang ya? Tobi doang yang enggak. Jadi lainnya hati-hati ya Anda. It's okay, itu persepsi masing-masing. Tapi ya Ya udah, itu aja. Enggak dong. Lagi lah. mau nambah anjing. Oh, udah 2,000 years later. kadar selingkuh menurut kalian tuh kayak gimana sih? Yes, nah ini kadar nah, selingkuh. yang bagus banget. Akhirnya muncul dari Hendrik dong. Dibisikin sama Dev ya. Kadar selingkuh menurut gue Iya, orang dinyatakan selingkuh tuh gimana? agak susah sebenarnya sih. Ya kalau dari lu Iya. Maksud gue juga susah menyatakan bahwa dia tuh selingkuh beneran selingkuh atau enggak. Enggak kok. Coba lu dulu deh, lu dulu. Nah, kerja, coba. rekan kerja. Kalau gua ini menurut pengalaman pribadi. Mudah-mudahan lu nggak tahu ya. Jadi kadar untuk selingkuh itu ketika orang sudah kontak fisik, Pegangan tangan? nyampe. maybe. Iya, udah ekstrim aja. Ya. Itu menurut gua ekstrimnya kadar untuk dia selingkuh. Kenapa? Gini, gue pernah punya oknum lah ya. Temen gue lah istilahnya nih. Dia masih Tobi. bukan. Tobi lagi aja. Dia cuma ngechat-ngechetan doang. Karena itu memang mungkin dalam konteks pekerjaan dan lain-lainnya. Gue bilang itu nggak selingkuh. Karena emang cuma chat dan jarak jauh. Ya maybe kalau sampai video call pun menurut gue nggak selingkuh. Ya, menurut gue kan beda persepsi ya. Menurut gue ketika dia selingkuh itu, ketika dia sudah ketemu, buat janji ketemu dalam konteks yang benar-benar Kopi darat. bukan kerjaan. Kalau kerjaan apapun itu gue pasti izinin. Tapi konteksnya kerjaan gitu ya, cari duit, gue pasti izinin. Tapi kalau udah bukan kerjaan, sekedar hangout bareng, apalagi cuma berdua, itu udah konteks selingkuh. Itu kadar selingkuh gue di situ. Gitu. Berarti kalau pasangan lu punya temen, lu nggak ngasih tuh jalan berdua sama temennya? Cowok sama cewek? Enggak. Nah ini perlu gue jelasin lagi ya, yang agak detail. Coba. Mungkin kalau temen oke. Kalau yang nggak pernah gue kenal, kan gue misalnya pasangan sama orang, pasti gue tahu dong sekeliling dia di siapa aja dan Circle-nya dia. betul. Kalau yang nggak gue kenal ya udah pasti udah selingkuh. Kalau misalkan dia sama yang lu kenal, tapi itu kan nggak menutup kemungkinan bahwa bisa aja dia selingkuh sama temennya Betul, sendiri kan? betul. Terus gimana nih? Ya itu udah terserah dia lah. Iya. Udah Udah dari anjing. ngomong. Gue jadi bingung sendiri jawabnya. Ya intinya Susah segitu. kan? Susah. Makanya agak susah sih sebenarnya bilang orang selingkuh. Kalau lu gimana tuh? Lu menyatakan bahwa pasangan lu selingkuh tuh selevel mana udah selingkuh? Mana ya? Boleh yang lain dulu gak sih? Lu pet. Sekarang karena lu yang nanya, lu coba. Kalau gua ketika lu udah menyatakan lu Sayang, ada iya rasa. ada rasa sama yang lain dan lu ada perubahan di guanya, menurut gua itu udah termasuk perselingkuhan sih. Perubahan sih yang banyak. Iya, perubahan sikap dan Betul, perhatian betul. dan segala macem. Pasti kan nggak mungkin ya. Maksud gua kalau si Vendo kan tahu lah dia bisa menempatkan diri kan. Kalau dia selingkuh, itu perhatian 50-50. Vendo kasih 100 juga bisa. Jangankan 50 100 bisa. Fuck around. Walaupun tidak ada perubahan Ya, tingkah bener. laku, selingkuh juga. Gimana ya? Kalau kayak gitu susah juga. Ya itu makanya itu lah. Kalau lu itu, ketika dia udah berubah, tapi lu apakah bisa merasakan? Tapi kan belum tentu dia Ngerasa, berubah karena ngerasa. dia selingkuh, ngerti gak?
Ya justru itu kan ada evaluasi. Gue selalu ada evaluasi. Mingguan. Iya, rapat Ya. sama sekeluarga. Langsung ada rapat tim ya. Putusan sirkuler. Tapi dulu memang orang bilang gini, lu berubah ya sekarang, gitu loh. Itu gue hanya dengar dengan kata-kata yang orang ngomong, tanpa gue rasain sendiri. Tapi ternyata pas gue ngerasain dalam suatu hubungan dan ada perubahan sikap, itu emang beneran ada loh, gitu loh. Maksudnya Kalau berubah menjadi lebih baik nggak salah dong. iya, maksudnya ini berubahnya agak Yang sedikit negatif. In a bad way, ya, ya. in a bad way. Bahwa dia punya Kudono. Kudono sih sebenarnya, Kudono. Itu sih. Kalau gua tahap bahwa gua menyatakan dia selingkuh kayaknya ketika apa ya? Kalau misalkan menurut gua kalau misalkan hanya perubahan sikap, perubahan perilaku itu nggak selingkuh. Kalau misalkan itu bisa aja bosen. Kalau misalkan dia 2,000 years later. mungkin bener sih, mungkin menurut gua kalau selingkuh itu ketika udah intens, Iya. udah intens interaksi dia sama orang tersebut. Iya benar. Mungkin itu ya, baru itu gue bilang selingkuh. Misalkan dia jalan sama cowok baru, temennya atau gue nggak tahu siapanya, mungkin 1 kali, ya udah itu nggak selingkuh. 2 kali itu nggak selingkuh. Tapi kalau udah intens setiap minggu itu baru selingkuh menurut. Iya benar. Kayak teleponan, dia seminggu teleponan sekali menurut gue nggak masalah, Nggak itu nggak masalah. selingkuh. Tapi kalau misalkan seminggu udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan dalam konteks bukan kerjaan ya, dalam konteks sosial, gue itu udah Intinya kalau nggak ada kebutuhan, terus Baru habis itu nyari-nyari alasan buat kontak tuh orang, ya itu udah something lah. berarti Berat banget sih buat Tobi kayaknya. Emang agak ini ya. kalau gue intensitas sih berarti. Iya. Nggak apa-apa Tob. Sorry ya Lene. Sorry. Jangan bawa dia. Ya, Oke, nextnya lagi ada satu lagi yang terakhir nih, Apa? gelas. gelas. Dari nggak ngerti, si nggak ngerti ini nih, username-nya martabak telur. Enak dong. Dia nggak ngerti, tapi dia bilang dia nggak ngerti ya, tapi dia menyatakan statement, Apa tuh? selingkuh mah tabiat, Waduh. udah kagak bisa ketolong, anjir, kayak gitu mah. Mau dapat istri atau suami yang udah sesuai kriteria, kalau emang dasarnya bocahnya kang selingkuh mah bakalan selingkuh terus. Sumpah, jangan selingkuh anjir, itu sifat paling rendah banget menurut gua. Fuck. Ini gue jadi Coba. jadi inget Viana anjing. Viana kalau ngomong gini. Viana Clarissa anjing. Hai. Ya coba dari lu, menurut lu gimana? Dia bilang nih selingkuh tabiat dan tidak bisa ditolong lagi. Inilah yang gue bilang tadi. Gue pernah punya pengalaman pribadi yang gue tuh mendapatkan satu kesempatan yang sangat luar biasa dalam hidup gue gitu loh. Ketika lu misalnya punya masalah, ya itulah ya gitu-gitu. Tadi Ya, ngomong tadi- aja. Intinya nggak. Intinya pokoknya gue mendapatkan kesempatan itu ketika gue melakukan kesalahan suatu yang besar. Tapi lu tetap menyia-nyiakan lagi kan kesempatan? Enggak dong, enggak, jangan seperti gitu. Itulah rasanya sangat luar biasa gitu, karena gue mendapatkan pengalaman pribadi. Maksudnya, gila ternyata begini ya, dapetin kesempatan yang ketika gue melakukan kesalahan besar gitu loh. Kalau dia ngomong seperti ini, gue sangat gak setuju coy. Karena setiap orang itu dapat, maksudnya berhak dapat kesempatan sekali lagi. Tapi kalau 2 kali ya, bener kata Pedi, itu udah nggak bisa gitu. Berarti menurut lu selingkuh ini bisa diobati nih? Bisa. Nggak bisa mungkin banget. seseorang selingkuh selama umur hidupnya. Tergantung ya konteksnya. Tergantung pribadinya. Kalau menurut gua bisa diobatin. Bisa banget anjing. Kalau lu Top gimana? Apakah orang selingkuh itu akan selalu selingkuh atau bisa stop in satu Bisa waktu? stop. Bisa stop. Bisa stop. Kayak lu? Tapi jangan sampai Oh, lu pernah selingkuh enggak? Enggak. Dia nggak sampai. Takut. jangan sampai kena batunya dulu baru tobat. Itu sih. Hati-hati aja. Nah, bentar deh. Tapi Iya. kebanyakan orang pasti kena batunya dulu. Nah, itu. Iya dong. Baru Kalau dia- nggak kena Kalau batu dia nggak nyadar. Dia nggak nyadar. Iya. Nah, Iya sih. itu orang-orang bodoh namanya. Menurut gue sih nggak bodoh ya. Tapi Iya. setiap orang itu pasti akan kesandung. Pasti. Dalam hal konteks apapun, bukan perselingkuhan aja gitu loh, dalam kerjaan, hidup dan segala macam. Pasti orang itu akan ada tersandungnya. Dan di situ lo waktu dia buat belajar. Waktu dia untuk memperbaiki. Nggak salah belajar kalau misalnya emang udah melakukan yang terbaik. Kalau misalnya dia udah tahu itu salah tapi dia masih ngelakuin, terus Ah. habis itu kena batunya, itu kan goblok. Berarti itu bodoh. Gue Ya, setuju itu. kalau di situ Itu bodoh. maksudnya. Pet.
Apa menurut lo, apakah orang selingkuh bisa tobat atau enggak? Nggak, Pedi nangis tuh. Udah Pak. Apa? Hidup Ini mau dikat dulu gak atau gimana nih? Kayaknya Dikat dulu kali ya. Agak bau ya. Anjing banget. Lu ya, Dok? Selingkuh itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan atau enggak kan. Selingkuh itu adalah pilihan. Betul. Kalau andaikan dia masih selingkuh lagi setelah dia melakukan hal itu, ya berarti memang dia memilih jalan itu. Ya berarti bukan masalah bisa tobat atau enggak menurut gua, tapi emang karena dianya memilih hal yang seperti itu, ya udah jalan hidupnya mungkin. Ya berarti bisa tobat dong, bisa. Maksud lu kan pilihan, berarti dia bisa memilih untuk tidak selingkuh dong. Betul. Yes. Berarti seseorang yang selingkuh bisa suatu saat berhenti menurut lu. Bisa Bisa banget. ketika nyawanya diambil oleh Tuhan. Devianti. Deviana. Deviani? Ya pokoknya siapa itu? Ya. Ada ngaku-ngaku tahu mereka. Ya itu sih dari kita tentang perselingkuhan. Kalau lu Dik, nih Oh iya. statement terakhir dari Hendrik sebelum menutup. Silakan. Bagus ya, Dik. Gue Geser biar di zoom. Iya. Coba. Maju. Ya. Tuh. sama sih, menurut gue juga selingkuh pilihan sih, pilihan orang itu. Jadi bisa sembuh, bisa dia berhenti untuk selingkuh ketika emang dia udah ketemu satu yang mungkin dia ngerasa aduh udah capek sih selingkuh. Karena selingkuh tuh banyak loh yang orang kejadian selingkuh tuh sebenarnya cuma dia selingkuh seminggu udah selesai. Karena dia cuma kayak misalkan lo udah jalanin 10 tahun nih pacaran, lu pasti akan bosen, pasti lu akan ada di titik jenuh. Iya, Nah biasanya orang tuh cari selingkuh biar naikin hormon lagi, hormon seminggu, setelah itu dia akan balik. Buk. Enggak itu. Enggak hanya itu, maksudnya dia apalagi cowok ya, akan ada hunting mode-nya lagi gitu loh. Hunting mode tuh apa? Kayak dia berusaha mencari berburu gitu loh. Oh, jiwa Nah, pemburu. Setelah itu dia pasti akan selesai lagi. Jadi kadang orang selingkuh tuh cuma kayak buat main-main doang. Nah, kalau misalkan yang kayak gitu susah tuh. Intinya Kenapa? kalau kata Hendrik jangan telat nakal. Gitu ya. Itu kan poinnya itu. Itu kan Enggak. Oh, bukan. Maksud gua susah. Kadang kalau lu udah tahu nih cowok ini emang buat lu, ya udah biarin aja dia selingkuh, ntar juga dia balik lagi. Kalau dia selingkuh lagi balik lagi, biarin aja selingkuh lagi ntar balik lagi. Ya, tapi kan gak ada perempuan yang sekuat itu. Nggak ada perempuan yang sekuat lo, Hen. Enggak, mungkin bukan sekuat itu, mungkin harus secuek itu. Gimana ada yang mau disakitin terus begitu? Lah, kan belum tentu dia sakit kalau lihat cowoknya selingkuh. Iya dong, ketika lu sadar bahwa cowok lu selingkuh hanya buat cari kesenangan sendiri, lu gak merasa disakiti dong? Perwakilan dari cewek. Goblok katanya. Coba Dia ngomongnya pelan tapi nyakit. Goblok gitu. Coba dari Eva kameramen kita. Enggak, tapi lu ngerti poin gua gak? Ya, ngerti. Cuman gini loh, lu tuh harus menyatakan itu pakai hati, coy. Setiap manusia tuh harus berpikir, setiap manusia punya hati, coy. Kalau lu itu pakai logika namanya. Gua ngerti, gua paham. Logika lu paham, logika anjing. Setiap orang tuh punya hati. Udah pasti dia sakit lah kan ketika ngeliat cowoknya selingkuh. Ya udah cuek aja enggak begitu. Kasarnya lu lagi di sofa ruang tamu. Tiba-tiba cewek lu ngewe sama orang lain. Lu Gayanya kurang. jadi sutradara. Terus gimana lagi? Oh ya udah. Besoknya ngewe lagi. Oh, beda lagi. Udah capek belum? Mau ambilin teh. Ya intinya itu sih sebenarnya, bahwa perselingkuhan itu sama sekali Tidak dibenarkan. tidak dibenarkan. Tapi setiap orang punya kesempatan kedua. Betul, setuju banget. Dan semua orang bisa berubah. Dan semua orang bisa berubah. Kesempatan kedua nggak ada kesempatan berulang-ulang. Dia bukan kesempatan jatuhnya, dia lebih ke mami anjing. Ya itulah kurang lebih tentang perselingkuhan dari kita. Dan yang terakhir, Dia beda lagi. Reza Arab nih gimana jadinya? Ya, kita Gua tunggu no aja lah. comment. Gua no comment kalau soal itu, tapi gua bahas di sini tentang perselingkuhan. Tapi gimana tuh Reza Arab? Tadi lu bilang kodok semua maksudnya apa? Anjing. Gua ngeliat komen di Twitter, lu Tanggung nanti jawab, anjing, kasih tanggung lihat ya itu ada yang ngatain dia. Pokoknya konklusi dari gua adalah
Devianti lu. Devianti emang. Goodbye.